Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Selvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 23050076028. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teori kritik sastra, teori hermeneutika. Nah, apa sih itu hermeneutika? Hermeneutika adalah kegiatan penafsiran yang melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama ada teks, terus kedua ada mediator, dan yang ketiga ada pembaca. Ketiga unsur ini saling berhubungan secara dialektis dan masing-masing memberi sumbangan dalam proses pembentukan makna teks sastra. Nah, teori kritik sastra hermeneutika ini merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan pada interpretasi dan pemahaman makna teks sastra. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah dan perkembangan hermeneutika. Nah, hermeneutika itu berkembang dari sejarah filsafat dan teologi, terutama dalam bidang-bidang tersebut. Pemikiran hermeneutika itu mula-mula muncul dalam 2 bidang tersebut dan kemudian merebak ke berbagai area disiplin lainnya termasuk sastra. Adapun 3 variasi dalam hermeneutika. Yang Lefevre memandang ada 3 varian hermeneutika utama. Yang pertama itu ada hermeneutika tradisional, dialektik, dan ontologis. Yang masing-masing varian ini sudah pasti memiliki kekurangan dalam menginterpretasi pemahaman makna. Baik, kita mulai. Apa sih itu hermeneutika tradisional? Nah, hermeneutika tradisional ini dia itu fokus pada interpretasi yang objektif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip metodologis yang telah ditetapkan. Contohnya, hermeneutika tradisional yang dikembangkan oleh William Dilthey yang berfokus pada validitas universal, interpretasi, dan melengkapi teori validitas universal agar memutus sejarah itu tidak dicemari oleh pandangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada hermeneutika dialektik, itu fokus pada interaksi antara teks dan pembaca serta proses interpretasi yang dinamis. Contohnya itu hermeneutika dialektik yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer yang menekankan pentingnya subjek pembaca dalam menginterpretasi makna teks. Selanjutnya, yang terakhir ini ada hermeneutika ontologis. Itu fokus pada pemahaman yang lebih dalam dan subjektif dengan mempertimbangkan konteks dan pengalaman hidup pembaca. Contohnya ini hermeneutika ontologis yang dikembangkan oleh Gadamer yang didasarkan pada basis filsafat fenomenologi Heidegger. Pemahaman ini menekankan pentingnya self-understanding atau pemahaman diri sendiri dalam proses interpretasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam ini, penerapan hermeneutika dalam kritik sastra. Nah, hermeneutika ini digunakan sebagai salah satu cara untuk membongkar makna terselubung yang terdapat dalam teks sastra. Dengan demikian, hermeneutika ini memberikan model pemahaman yang mendalam dan memacu interpreter pada pemahaman yang substansi. Nah, kaitan dengan teori lainnya, hermeneutika ini sering dikaitkan atau sering digunakan bersama dengan teori lainnya seperti strukturalisme, ekspresi, mimetik, pragmatik, semiotik, psikologi sastra, sosiologi sastra, dan sebagainya untuk memahami makna teks secara lebih komprehensif. Nah, contoh implementasinya sendiri itu dapat dilihat dalam karya-karya sastra yang memerlukan interpretasi yang mendalam dan subjektif. Misalnya dalam karya sastra yang memiliki simbolisme, politik, dan konseptual, hermeneutika itu dapat membantu pembaca menemukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk simbolis. Selanjutnya,
itu ada, nah, tokoh-tokoh tokoh tokoh-tokoh dalam hermeneutika. Ada yang tahu nggak nih tokoh-tokohnya? Ada yang tahu nggak nih? Jadi, tokoh hermeneutika itu terbagi menjadi dua bagian. Ada tokoh hermeneutika barat dan ada tokoh hermeneutika muslim. Nah, dari barat sendiri itu ada Schleiermacher, terus William Ditley, terus Edmund Husserl, terus Martin Heidegger, terus Hans Georg Gadamer, terus Jürgen Habermas, terus Paul Ricoeur, Jacques Derrida, terus tokoh hermeneutika muslim itu ada dua, Muhammad Arkhon, Hasan Hanafi. Nah, ada pun nih jenis-jenis hermeneutika nih. Ada 3 jenis hermeneutika. Yang pertama itu ada hermeneutika metodologis. Nah, model ini tuh memfokuskan pembahasannya pada problematika dalam penafsiran secara umum, dikenal sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukan mengalami ulang atau memikirkan ulang tentang apa yang telah ditelaah secara sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh pengarang. Lanjut, ada hermeneutika filosofis. Nah, hermeneutika filosofis ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutika filosofis itu tidak hanya terbatas pada teori penafsiran kitab suci atau metodologi filologi, tetapi juga meluas ke berbagai kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesastraan, dan ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Selanjutnya itu ada hermeneutika kritis. Hermeneutika kritis ini adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks dan struktur ideologi realitas. Lebih spesifik lagi, hermeneutika kritis ini mencari sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang distorsif atau teralihkan atau terkurangi dalam situasi interaksi yang normal. Karenanya proses analisis hermeneutika kritis mengkaitkannya pada penjelasan kausalitas dan prosedur interpretasi. Baik, sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.